Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita memasuki lingkar liturgi Paskah tahun 2022. Dan kita awali dengan ibadah Rabu Abu. Sebuah masa pertobatan untuk kembali masuk dalam rahmat kasih Allah. Saudara, di tengah kecamuk COVID yang kembali menggila, hari ini kita merayakan ibadah Rabu Abu secara virtual. Kami memandu dari altar ini, dan silahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mengikuti dari rumah masing-masing. Dalam ibadah ini saudara-saudara, satu dengan yang lain, kita akan saling menorehkan tanda salib di atas dahi nanti. Karena itu pastikan Anda sudah menyiapkan abu sebagai simbol pertobatan dan pengenangan akan kasih Allah yang menyelamatkan. Dan malam ini, dalam liturgi Rabu Abu kita, sabda Allah akan dirangkai dalam refleksi dari awal hingga akhir. Saudara diundang bernyanyi, berefleksi di sepanjang ibadah ini. Karena itu, sekarang mari kita heningkan diri, kita naikkan doa. Ketika Engkau memberi kami kesempatan hadir di hadapan-Mu seperti malam hari ini Tuhan, sungguh ini adalah sebuah rahmat. Kami diundang kembali masuk dalam kerahiman ilahi untuk dibasuh, dibaharui, dihidupkan. Karena itu sekarang Tuhan kami membuka hati kami padamu. Kami menghadapkan wajah kami kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah kami, juga di ruang virtual yang kami miliki saat ini. Hadirlah, jumpailah setiap umat-Mu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya anugerah, damai sejahtera, rangkulan kasih Allah memeluk kita sekarang ini. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, penggunaan abu sebagai simbol kerapuhan, perkabungan dan pertobatan menggema kuat ketika umat Allah mengalami masa pembuangan selama 70 tahun di bawah Babilonia dan Persia. Saudara, selain kitab para nabi seperti kitab Nabi Yeremia, Daniel, Yehezkiel, Ratapan, dan kitab nabi-nabi kecil, kitab Mazmur merekam secara kuat nyanyian kerapuan, kehancuran, pertobatan, dan kerinduan akan rahmat Allah yang disimbolkan dengan abu. Itulah sebabnya saudara dalam liturgi kita pada saat ini, dalam malam Rabu Abu ini, kita akan melakukan ziarah suci, menyusuri jejak-jejak iman umat Allah dengan mendaraskan Mazmur. Dengannya, kita melakukan ziarah iman, memasuki rahim rahmat ilahi. Karena itu saudara, bersama seluruh bumi, mari mazmurkan Tuhan, mazmurkan Dia, masyurkan namanya, angkat suaramu, daraskan mazmurmu. Bersoraklah dan muliakanlah Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
Saudara-saudara, mengapa pemazmur mengajak kita bersorak-sorai? Saudara-saudara, ajakan ini bertumpu pada sebuah konsepsi umat Allah tentang Shekinah. Ajaran iman tentang Shekinah ini terekam kuat dalam Mazmur 48. Apa inti berita ajaran tentang Shekinah ini, saudara-saudara? Saudara, Shekinah adalah puncak iman Israel sebagai umat Allah, yakni sebuah keyakinan bahwa Allah yang Maha Kudus berkenan tinggal di tengah-tengah umatnya, di dalam bait sucinya di Yerusalem. Apa dampak dari ajaran ini? Saudara, hidup umat pasti selalu sejahtera, aman, terlindung dari bahaya, dan bahkan dijauhkan dari musuh. Sebab apa? Sebab Allah yang Maha Besar, yang Maha Dahsyat, kuasanya tak tertandingi, Allah yang semacam itu berdiam dekat di tengah umatnya. Kehadiran Allah ini, saudara, diyakini sebagai wujud keperpihakan Allah pada umatnya. Itulah sebabnya konsep Shekinah ini menggemakan shalom, menggemakan perasaan tenteram, penuh gairah, penuh harapan. Kenapa? Karena umat yakin hidupnya akan selalu dibela oleh Allah. Hati seluruh umat mekar melambung tinggi, diliputi rasa bangga, sukacita. Coba bandingkan, saudara, seandainya orang nomor 1 di negeri ini menginap 1 minggu di rumah Anda, bagaimana perasaan Anda? Ia ada dekat dengan Anda. Bagaimana perasaan Anda? Saudara, tentu ada rasa bangga, bukan? Anda merasa diri istimewa, penuh gairah dan sukacita, bukan? Saudara, itulah kebanggaan Israel terhadap Allah. Kebanggaan Israel akan identitasnya sebagai umat Allah. Mereka bangga dengan keterpilihan mereka sebagai umat Allah. Mereka bangga dengan Yerusalem. Mereka sebut ini kota Allah. Maka saudara-saudara, tergemalah Mazmur 48. Mazmur yang mengajak kita mengagungkan kebesaran Allah, mengagungkan kuasa dan kehadirannya dengan penuh gairah dan kebanggaan. Bersama seluruh umat, mari daraskan mazmurmu, bernyanyilah, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Kita
dalam baik-Mu, bagaikan namamu, demikian kemasyhuran-Mu, sampai ke ujung bumi. Tangan-Mu penuh keadilan. Biarlah gunung Sion dan anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai karena penghukuman-Mu. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Kelilingi Sion, edarilah dia, hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalani purinya, agar dapat kau cerita kepada generasi angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah kita semua seterusnya dan selamanya. Dialah pemimpin kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Saudara-saudara, Anda dapat merasakan aura kebanggaan dan kemegahan dalam Mazmur ini? Oh saudara, bangga itu tentu sikap yang manusiawi. Namun tahukah Anda, apa bahayanya jika rasa bangga itu berlebihan? Saudara, rasa bangga yang berlebihan bisa melahirkan sebuah sikap jemawa, arogan, tak tahu diri, dan tak tahu tempat. Itulah yang terjadi dengan Israel sebagai umat Allah. Mereka merasa diri sebagai umat terpilih, mereka merasa diri istimewa, lalu jatuh dalam sikap manja dan jumawa. Mereka berpikir, tak peduli apapun yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, Allah tak akan meninggalkan mereka. Allah akan tetap membela mereka. Dan ternyata mereka keliru. Allah bukanlah mesin otomatis, saudara-saudara. Allah bukanlah mesin otomatis. Allah adalah Allah yang hidup, yang menghendaki relasi penuh dengan belas kasih. Namun apa yang diperbuat oleh umat dalam kejemawaan mereka? Mereka menindas orang-orang lemah, menginjak kepala mereka dalam debu. Mereka menumpahkan darah. Sehingga Nabi Yesaya berseru, perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku, dan aku telah payah menanggungnya. Itu suara Tuhan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah.
basuhlah tanganmu, bersihkan dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Sejahat apa mereka, saudara-saudara? Oh, saudara-saudara, dalam bahasa para musisi Indonesia saat ini, kejahatan ini disebut sebagai sebuah kejahatan religius. Religiusitasnya luar biasa, tetapi tanpa spiritualitas cinta. Orang rajin beribadah mempersembahkan korban, tapi tak disertai dengan moralitas dan etika. Ritus bait Allah masih menggegap, namun kehendak Allah tak dianggap. Situasi semacam ini sering dibahasakan oleh para musisi di Indonesia dalam sebuah narasi yang demikian. Orang bicara cinta atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Doa-doa bergema, mata menetes darah. Satu lagi korban jatuh, tradisi lenyap dihisap marah. Itulah yang terjadi dalam hidup Israel. Dan kelak, itu juga kita lihat dalam peristiwa salib. Ketika Yesus disalibkan, itu yang terjadi. Umat hidup jahat, tapi tak merasa diri jahat. Sembahyangnya kencang, tetapi kebejatan moral terus jalan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Tuhan geram. Ia meremas, ia merobek. Lalu ia menghanguskan umatnya. Diserakkannya umatnya. Dihancurkannya lebur laksana debu. Terseraklah engkau. Aku muak terhadapmu. Demikianlah Tuhan menyerahkan umatnya sebagai bangsa terbuang. Saudara, kalau Tuhan begitu marah terhadap religiositas semacam itu, mari bertanya pada hari ini, bagaimana dengan religiositas kita? Bagaimana dengan ibadah kita? Bagaimana dengan cara hidup kita saat ini? Sudahkah ibadah kita, pelayanan kita, hidup kita berkenan di hadapannya? Mari bertanya, apakah persekutuan kita sebagai gerejanya telah membuat karya cintanya terlaksana? Ataukah pelayanan dan kegiatan kita selama ini sekadar semarak aktivisme? Ramai, meriah, rapi, tapi tanpa sebuah spiritual movement. Tak ada gerakan kekaryaan, gerakan cinta yang menjawab derita dunia.
Saudara-saudara, marilah kita ingat ketika Allah muak terhadap umatnya, maka umat itu dihempaskannya, diserakkannya laksana debu dan abu. 70 tahun hidup berceceran, urat-marit sebagai bangsa buangan. Tak ada kebanggaan, tak ada semarak dan harga diri. Yang ada cuma bayang-bayang kelabu, kain kabung, selimut beledu, debu. Maka terdengarlah teriakan hati yang menjerit sakit. Mazmur ratapan, mazmur kegelisahan, mazmur kerinduan akan tangan Tuhan. Mazmur yang menggemakan loneliness yang dahsyat. Ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ini adalah gema sebuah dosa yang kelak juga diteriakkan oleh Kristus di atas salibnya. Mazmur yang bermula dari perasaan ditolak oleh Allah karena dosa. Aku berseru kepadamu, ya Allahku, mengapa kau tetap jauh? Mengapa kau meninggalkan aku?
Allah melihatku, berkata dia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang meluputkannya, jikalau Tuhan berkenan kepadanya. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Segala tulangku lepas dari sendinya, bagaikan air mengalir, aku tercurah. Hancur lalu hatiku bagaikan lilin, sebab kau taruh aku dalam debu mat. Para penjahat datang dan mengepung aku, mereka pun menusuk tangan dan kakiku, menonton dan membagi-bagi pakaianku, sambil membuang undi atas jubahku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku dan tiada menolongku? Saudara-saudara, pernahkah Anda dicapik-capik oleh perasaan ditolak dan tak diinginkan? Pernahkah Anda merasa begitu tertekan, merana, karena tak diakui dan tak diacui? Itulah cerita jiwa umat di tengah masa pembuangan. 70 tahun hidup dalam ketertekanan jiwa. Remuk hatinya. Mereka rindu Yerusalem. Rindu semarak perarakan ibadah di bait Allah. Namun sekarang mereka justru terserak di tanah buangan, tercabut dari tanah air mereka, tercabut dari akar sejarah mereka. Keluarga-keluarga tercerai-berai, istri dibuang kemana, suami dibuang kemana. Mereka sungguh-sungguh merasa tersalibkan. Hidup ditolak oleh Allah, sekaligus kaki tak menjejak tanah air mereka, kaki tak menjejak bumi, tergantung antara langit dan bumi. Saudara, mereka merindu Shekinah, Shalom, Tuhan yang memeluk mereka, lengan yang menopang mereka. Namun hanya ada penghinaan, hidup terserak bagai debu, bagai abu. Saudara-saudara,
Apakah hidup Anda saat ini sedang tertekan? Terlempar pada situasi-situasi yang menyiksa dan meremukkan jiwa? Pasangan Anda menolak diri Anda, berkhianat dan tak setia. Anda sedang digigit oleh rasa sakit karena sadar bahwa anak-anak Anda tidak menghendaki diri Anda kecuali harta warisan Anda. Keluarga Anda tidak harmonis dan berada di tepi jurang kehancuran. Bisnis Anda bangkrut berantakan. Kesehatan Anda mencemaskan. Saudara, kalau Anda sedang berada di situasi yang semacam itu, malam hari ini pemazmur mengajak kita melihat ke dalam diri. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah? Telusurilah, masuklah dalam diri Anda. Dan kalau Anda merasakan sakit, menjeritlah kepada Allah. Suara jeritan jiwa biarlah menembus angkasa. Di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allahku. Jiwaku, engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allahku. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Kau Allah. Jiwaku haus pada Allah, pada Allah yang hidup. Kapan ku boleh datang melihat Allah? Air mataku jadi makananku siang dan malam, karena orang terus berkata, di mana Allahmu? Hai jiwaku, engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya,
Ku ingat saat jiwaku gundah, waktu ku jalan maju dalam padatnya manusia, mendahului mereka untuk melangkah menuju ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur di keramaian orang di perayaan. Mengapa hai jiwaku engkau tertekan, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, sebab ku bersyukur padanya, penolongku Allah. Suatu kali, seorang ayah berbicara dengan anaknya. Ia membawa anaknya itu masuk ke dapur, merebus air hingga mendidih, menyediakan wortel, telur, dan kopi di samping air itu. Lalu ia berkata kepada anaknya, "Nak, cobalah masukkan wortel ini ke dalam air yang mendidih dan tunggulah beberapa saat." Anak itu melakukannya. Setelah beberapa saat, diangkatnya wortel itu, dan ayah itu bertanya, "Apa yang terjadi dengan wortelmu, Nak?" Anak itu mengatakan, "Ayah, sebelum masuk ke air mendidih, wortel ini tadi keras. Tapi sekarang ia menjadi empuk, lunak." Lalu ayah itu berkata kepada anaknya, "Coba sekarang masukkan telurnya, Nak." Anak itu memasukkan telur ke air mendidih itu beberapa saat, lalu diangkatnya. Dan ayah itu bertanya, "Nak, apa yang terjadi?" Anak itu mengatakan, "Ayah, telur ini memang bercangkang keras, tapi dalamnya cair lembek tadi. Tetapi ketika direbus dalam air mendidih, sekarang jadi kenyal dan keras." Dan ayah itu berkata, "Bagaimana kalau kita coba dengan kopi, Nak?" Air mendidih itu lalu dimasukin kopi. Ayah bertanya, "Apa yang terjadi, Nak?" Dia mengatakan, "Airnya jadi hitam, Ayah." "Coba kau cedok dan rasakan. Apa yang terjadi?" "Airnya tidak tawar lagi, tapi sekarang rasa kopi." Saudara, wortel, telur, dan kopi dalam bejana yang mendidih adalah simbol sikap kita ketika berada di dalam situasi tertekan, sulit. Ada orang-orang yang kalau tertekan lalu menjadi lembek. Bahkan mentalitasnya menjadi seperti stroberi, mudah sekali untuk hancur, patah arang, menyerah, tak bertahan.
Tapi ada juga yang di tengah-tengah kesulitan justru muncul sikap keras seperti telur, memberontak, menyalahkan pihak lain, dan bertanya, Tuhan, apa salahku? Namun ada juga yang membuat air yang mendidih itu menjadi sarana transformasi diri. Resilient, tahan banting, dan bahkan menggarami, memberi rasa air yang mendidih itu. Mentransformasi keadaan. Saudara, jika hidup Anda ini ibarat panci dengan air yang mendidih, jika Anda berada dalam panci kehidupan yang mendidih, akan menjadi apakah Anda? Wortel? Telur? Atau kopi? Oh saudara-saudara, kita dipanggil untuk resilient, tidak patah oleh kesulitan, oleh hidup yang mendidih, tidak memberontak, tetapi justru mentransformasi keadaan dan mentransformasi diri kita. Resilient, tahan banting, dibanting, malah melenting. Saudara, itulah yang juga dialami oleh umat Allah di masa pembuangan. Beruntung umat Allah sadar diri, saudara. Mereka menyadari bahwa sendiri mereka sesungguhnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, cuma debu, cuma abu, nothing. Tanpa Tuhan, mereka bukan apa-apa. Hanya debu, ringkih, rapuh, rentan. Mereka tahu kepada siapa hidup mereka sekarang harus dijangkarkan. Mereka tahu siapa yang harus menjadi kiblat hidup mereka. Maka saudara, dari negeri buangan itu mereka menghadap ke Yerusalem, tempat bait Allah yang sudah runtuh, kota bait Allah yang sudah hancur itu. Lalu mereka mencari wajah Allah, mencari perkenan Allah. Mereka menyesal, mereka menangisi dosa-dosa mereka. Mereka meninjau, mereka bertobat. Mereka mengenakan kain kabung dan menaruh abu di atas kepala mereka. Oh, saudara, mereka memang tak lagi punya gedung bait suci di Yerusalem sana. Namun mereka membangun bait suci di dalam hati, di dalam diri mereka. Mereka tahu siapa kiblat hidup mereka. Dan mereka mencari wajah Allah. Sambil menerawang Yerusalem dari jauh, hati mereka berkiblat pada Allah. Dan Anda tahu, itulah sesungguhnya ibadah virtual yang pertama. Israel tidak berada di bait suci Yerusalem, tapi di dalam bait suci di dalam hati. Tetapi dirinya, pikirannya, hatinya berkiblat pada Allah. Dan itu pula sebenarnya sesungguhnya riwayat sejarah kiblat itu. Dan kelak juga nampak dalam bentuk menghadap Allah di tembok ratapan. Bukan menyembah tembok, bukan temboknya yang penting, tetapi bait Allah, tembok bait suci di dalam diri ini, dan Allah yang menjadi fokus mereka. Itulah awal kebangkitan Israel. Saudara, mari bertanya kepada diri kita sendiri saat ini. Siapakah yang menjadi kiblat hidup saudara saat ini? Ke arah mana selama ini hatimu kamu condongkan? Sabda Tuhan memanggil kita. Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu.
datanglah kepada Allah, dan serukan padanya, datanglah padaku ya Tuhan, tebus aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab oleh karena Engkaulah ku menanggung celah, dan noda meliputi mukaku. Aku sudah jadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpaku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tapi itu pun menjadi celah bagiku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Jawablah ku ya Tuhan, sebab baik kasih setiamu. Berpalinglah padaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab ku sesak, segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Saudara, Allah memang Allah yang sangat serius dengan dosa. Tetapi Ia juga Allah yang sangat serius mencintai kita. Ia memang bisa menghajar kita hingga kita terjerembab. Namun percayalah, tidak selamanya Ia menepiskan tangannya bagi kita. Ia tidak menginginkan kematian kita, sebab kasih-Nya jauh lebih besar daripada murka-Nya. Ia merindu agar kita bertobat, memanggil nama-Nya, dan Ia memanggil kita untuk masuk dalam rahim kasih setia-Nya. Saudara, percayalah bahwa ketika rahim kasih ilahi itu terguncang, tergerak, maka mengalirlah rahmat aliran air hidup. Bukankah Alkitab berkisah saat Yesus melihat penderitaan banyak orang yang mencarinya dan hatinya tergerak, belas kasihnya tergerak, rahim ilahi itu melahirkan aliran-aliran air hidup.
yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati hidup kembali, yang hidupnya dihentikan oleh ketidakmungkinan, belasan tahun sakit pendarahan, saat itu juga tahir dan pulih. Itulah yang terjadi saat rahim rahmat ilahi tergerak. Saudara, jika Anda rindu hidup Anda dipulihkan, mari masuklah ke dalam rahim kasih Allah. Akui dosamu, mohon ampun, serukan kepadanya, Tuhan kasihanilah aku, ampunilah aku ya Allah. Selamatkanlah aku Tuhan. Buatlah hidupku bercahaya. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah, sebab musuhku berunding melawanku, bersatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku bercahaya atas hamba-Mu, ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan
Saudara, saat Anda berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, dan Anda bersedia memasuki rahim belas kasih ilahi, jangan pernah ragu. Saudara, malam ini adalah malam Rabu Abu. Mari kita sadari bahwa kita ini hanyalah debu, rapuh, rentan. Kita hanyalah abu. Manusia tanah yang membutuhkan belas kasih dan rahmat Allah. Jangan seorang pun jemawa menganggap diri bisa, lalu merasa tak butuh rahim ilahi membasuh kita. Saudara, mari datang padanya. Mari masuk dalam hening seraya memohon ampun atas dosa dan salah kita. Dan izinkanlah lantunan nada menuntun Anda memasuki rahim belas kasih ilahi. Seraya Anda menyiapkan diri Anda, agar pada gilirannya hidup kita pun menjadi jalan kasih-Nya. Hanya pula aku di atas kaki-Mu.
Dengan hikmat saudara, sekarang torehlah seorang dengan yang lain. Buatlah tanda salib di dahi sambil mengucap, Tuhan mengasihimu, demikian juga aku. Bagi Anda yang menoreh, torehlah abu itu sambil menyalurkan energi belas kasih-Mu. Dan bagi Anda yang menerima torehan abu, terimalah dengan mengaku segala dosamu sambil menyambut rahmat. Rangkulah seorang dengan yang lain dalam ampunan dan kasih. Seraya izinkan lantunan aku adalah debu memandu Anda. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu. Izinkan darah Kristus membasuhmu. Hauskan titik-Mu. Izinkan Allah masuk dalam hatimu. Penuh ampun, tak layak aku tengadah menatap wajah. Percayalah, masuklah rahim Kristus. Namun tetap ku percaya merahim Engkau. Sambutlah rangkulan pengampunannya. Sambutlah kasih-Nya. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya merahim Engkau, merahim Engkau. Mari kita berdoa. Torehan abu di dahi kami masing-masing. Penanda tobat kami ya Tuhan. Juga penanda kasih sayang-Mu yang membasuh kami. Kami percaya darah Kristus menyucikan kami, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya belas kasih rahim rahmat-Mu membuka jalan-jalan kehidupan kami ke depan. Kami percaya Engkau membentangkan rahmat-Mu yang indah. Kami percaya rancangan-rancangan Tuhan sedang Tuhan kerjakan.
Karena itu Tuhan, izinkan kami terus memandang-Mu. Izinkan kami tumbuh di dalam pengudusan, penyucian, dan berkat belas kasih-Mu. Dan izinkan kami Tuhan membahasakan rahmat kasih-Mu yang besar itu kini, di sini, dalam kancah juang kami sehari-hari. Terima kasih untuk rangkulan cinta-Mu yang memungkinkan kami menemukan kehidupan, merayakan kehidupan, mentransformasi kehidupan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, sekarang mari kita teguhkan hati. Barang siapa telah ditoreh oleh kasih Allah, dosanya diampuni. Dan karena itu Allah mengalirkan energi kehidupan, energi belas kasih. Karena itu percayalah, malam ini rahmat kasih-Nya tercurah atas kita. Terus teguhkan hatimu dan condongkan hatimu padanya. Teguhkan hatimu dan lihatlah kebaikan Tuhan. Lihatlah, rasakanlah, rayakanlah kebaikan Tuhan bersama semua yang hidup. Katakan, lihatlah, rasakanlah. Tiap waktu bermegah jiwaku oleh karena Tuhan. Biarlah orang yang rendah hati pun mendengarnya dan bersuka cita serta memujinya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Mari bersama memasyurkan namanya. Telah kucari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan lepaskanku dari kegentaranku. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah
wajahmu kan berseri dan takkan malu. Orang tertindas ini berseru dan Tuhan dengar, ya selamatkan dia dari kesesakannya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Sesungguhnya malaikat Tuhan pun berkemah sekeliling orang yang takut akan Dia. Lalu Tuhan bertindak meluputkan mereka. Bahagialah yang berlindung kepadanya. Lihatlah, rasakanlah, oh betapa baiknya Tuhan. Bahagialah tiap orang yang berlindung padanya. Saudara, dalam anugerah pengampunan dan kasih Tuhan, sekarang kita diundang untuk mengisi masa Prapaskah bersama Allah. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Saudara, marilah kita ingat sabda Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, lihat, bahan dasar manusia itu adalah debu tanah dan nafas Allah. Artinya apa? Artinya kita manusia tak dapat hidup tanpa Allah. Demikian juga kita manusia tak dapat hidup tanpa tanah. Tanah kita butuhkan untuk berpijak, berjejak. Kita tidak dapat hidup di awang-awang. Secara hidup manusia itu pada satu sisi dijangkarkan pada nafas Allah, dan pada sisi lain diakarkan pada tanah. Nah, karena itu saudara, mari kita jalani 40 hari puasa Prapaskah dengan 2 sikap kesadaran. Kesadaran yang pertama adalah, mari hidup menjadi manusia yang berjangkar pada Allah, bergantung pada Allah. Makin mendekatlah kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadikanlah Tuhan kiblat hidupmu selalu. Dan yang kedua, kita ini adalah manusia tanah yang diakarkan oleh Allah pada tanah. Artinya apa? Sadarilah bahwa hidup Anda dan saya dijangkarkan oleh Allah pada tanah. Tanpa tanah maka kita tak punya tempat berpijak. Dan itu berarti sebagai manusia tanah, kita dipanggil untuk selalu hidup, saling bergantung dengan semua yang berpijak di tanah, seluruh penghuni bumi. Saudara, kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah dalam sebuah logika ekosistem. Di hadapan Allah, Sang Pencipta yang agung itu,
semua makhluk diikat menjadi satu kesatuan persekutuan ciptaan. Pertobatan batin kita mesti mewujud dalam sebuah spirit persaudaraan dan kasih terhadap seluruh ciptaan, baik sesama manusia maupun sesama makhluk ciptaan Allah. Saya diingat Fransiskus Assisi pernah berkata, tumbuhan adalah saudaraku, binatang ciptaan Allah adalah saudaraku, segala makhluk ciptaan adalah saudara dan saudariku. Aku harus mengasihinya selalu. Sebuah kesadaran bahwa salah satu bahan dasar manusia adalah debu tanah, dan bahwa Allah menjangkarkan kehidupan manusia pada bumi, seharusnya membuat kita manusia menyatu dengan bumi. Saudara, manusia, human, dalam kesatuannya dengan bumi, harus menjadi humus yang hadir memberi kesuburan. Kita ini adalah humus yang bergerak. Humus dan human. Anda lihat, ada irisan kata di sana. Tubuh kita sebagai manusia ini adalah humus yang bergerak, menyuburkan kehidupan. Di sini, saudara, manusia diakarkan pada bumi, kita hidup di dalam bumi dan sebagai bumi. Dan dalam konteks itu, bertobat, berpuasa, itu berarti berbalik kepada Allah, dijangkarkan pada nafas Allah, teosentris, dan sekaligus geosentris. Berpijak kepada Allah, berbalik kepada Allah, itu berarti juga memeluk bumi. Dengan begitu, terjadi integrasi antara memeluk surga dan memeluk bumi. Saudara, kita tak bisa memeluk surga sambil merusak kehidupan di bumi. Itu yang membuat Allah murka dan menyerahkan umatnya. Karena itu, mari kita isi pertobatan kita 40 hari berpuasa dalam masa Prapaskah dengan memeluk Allah dan merawat kehidupan di bumi ini. Mari kita rayakan perayaan hidup bersama semesta. Baiklah, semuanya memuji Tuhan, dan biarlah hidup kita menjadi berkat bagi seluruh semesta. Hai makhluk semesta, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah semua yang memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi senam langit semesta. Baiklah semuanya
umatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Pujilah Dia hai api salju hujan es, hai kabutan hai angin badai. Pujilah Tuhan hai binatang yang liar melata dan segala hewan. Pujilah Dia hai burung-burung yang terbang, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya semuanya, ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Saudara, marilah kita jadi berkat untuk semesta. Dan sekarang arahkan wajahmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang merangkul kita dengan kekuatan lengan-Nya, Allah yang memberikan kita kesempatan masuk dalam rahim ilahi-Nya dan dibaharui. Ia memberkati hidup saudara, menyertai saudara dalam damai dan sejahtera, sekarang dan kekal. Hosiana. Amin.